kita dekat dengan Allah. Dekat Allah, hidupku tenang dan selamat. Katakan, dekat dengan Allah, hidup saya tenang dan saya selamat. Ya, tenang dan selamat. Kurang apa lagi? Ya, sudah penuh, sudah full, saudara, sudah paripurna. Saudara hidup tenang, saudara selamat. Coba, bukankah ini sesuatu hal yang saudara tidak bisa beli? Saudara tidak mendapatkan warisan dari nenek moyang saudara. Tapi ini adalah perjanjian dari Allah yang dahsyat. Itu sebab ketika saya dan saudara ada momentum ilahi, ketika kita datang di hadapan hadiratnya, mungkin sesuatu hal yang membuat saudara mentok, sesuatu hal membuat saudara menjadi kecil hati dan sakit hati dan remuk redam hati saudara. Itu mendorong saudara untuk mempunyai momentum yang baik dengan Tuhan. Bagus, itu maksud Tuhan. Mengizinkan sesuatu yang negatif, kerugian, atau sesuatu keberantakan terjadi. Supaya kita mengambil satu saat di mana kita bisa datang kepada Tuhan. Sehingga dia bisa merencanakan sesuatu yang mulia setelah peristiwa, prahara, dan tragedi tersebut. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya dan Anda tidak lepas dari semua prahara, persoalan yang gawat, dan situasi yang runcing dan tajam. Tidak. Tetapi disitulah saatnya kita bisa membuat momentum ilahi. Amin. Katakan, bila hal yang negatif terjadi, saya harus membuat momentum ilahi. Tangan saudara begini. Saya harus membuat momentum ilahi. Hanya saya dengan Roh Kudus. Hanya saya dengan Bapa di sorga. Hanya saya dengan Tuhan Yesus. Itu momentum ilahi saya. Amin. Haleluya. Saudara, momentum yang pertama adalah dekat dengan Allah. Ya, katakan momentum yang pertama adalah saya harus dekat dengan Tuhan. Saudara, kapan kita bisa dekat dengan Tuhan? Saudara, saat kita sadar bahwa Dia mencintai kita. Betul apa tidak? Saudara bilang sama anak saudara ketika dia lulus SMA dan dia pindah keluar kota, dia mau kos di luar kota untuk belajar studi lebih jauh. Saudara, maka saudara selalu berkata kepada dia, "Nak, kamu sering kasih kabar, sering WhatsApp ya, sering telepon, sering video call. Karena kamu jauh, Bapak dan Ibu kepingin selalu melihat kamu." Saudara, anak suka lupa, anak tidak melakukan, ya, saudara. Dan itu terjadi terus sampai lama, sampai saudara menjadi bingung dan saudara mengatakan, "Kenapa kamu tidak kasih kabar kepada kami di rumah?" Ya, saudara tahu nggak jawabannya? Jawabannya karena dia tidak sadar bahwa Anda sebagai orang tua itu mencintai dia. Anda hanya ATM. Anda hanya sedikit penjaga di rumah. Mereka tidak sadar bahwa Anda mencintainya. Jadi jangan salahkan anak terlalu banyak. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua tidak cukup mengasihi anak kita. Saudara, sehingga dia tidak merasa ada kedekatan dengan orang tuanya. Sekarang di luar kota, wah puji Tuhan. Ya, aku bebas sekarang. Tidak ada papa mama. Saudara, apa sebab? Karena anak tidak tersentuh dengan cinta dari orang tua. Saudara, coba anak ini selama masih di rumah, dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dia mengalami cinta kasih dari orang tuanya. Saudara, dia mau meninggalkan keluarganya, rumah orang tuanya untuk kos di luar kota untuk studi, berat sekali. Dia selalu terbawa oleh cinta dari orang tuanya. Dalam konteks ini, saya tuliskan, kapan kita bisa dekat Allah? Saudara, kapan? Ketika saya sadar bahwa Dia terlalu cinta kepada saya. Sehingga saya selalu kepikiran tentang rumah Bapak. Rumah orang tua saya.
Saudara. Nah, inilah dia. Jadi saat saya dan saudara nyadar bahwa Tuhan terlalu cinta, bukan sangat cinta, kurang itu. Tuhan terlalu cinta, cintanya ekstrim. Kalau manusia cintanya ekstrim, putus cinta, sebelum dia bunuh diri, dia bunuh kekasihnya. Itu cinta manusia ekstrim, yang duniawi, yang kriminal. Itu dasar filosofi hidup manusia adalah kriminal. Kalau saudara belajar filsafat, saudara. Tetapi ketika saya dan saudara ada di dalam hadirat Tuhan dan kita selalu merasakan dekapan kasih dari Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita senang, ketika semua running well, kita merasakan Dia mencintai kita. Apalagi ketika kita dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang kita disisihkan, dalam keadaan kita dikecewakan, dalam keadaan kita disakiti. Saudara-saudara merasa begitu Tuhan merangkul saudara dan saudara ada di dada Tuhan. Itu saat saudara sadar Dia sangat mencintai saudara. Pada taraf demikian, saudara akan merasa aku dekat dengan Tuhan. Luar biasa. Orang meninggalkan no problem. Harta benda hilang ataupun berkurang tidak masalah. Aku kehilangan pekerjaan, aku kehilangan promotion dalam masa depanku, dalam jenjang karirku, no problem. Aku tidak kehilangan Tuhan. Aku sekarang sadar Dia sangat mencintai aku. If you think about all the falseness and every drowning in your life, you just think about one single thing. I hope that Jesus is so loved to you. His loving kindness is so immense, so awesome, so wonderful, so spectacular. Not one single person can describe and can imagine. No, not one person can. He himself, Dia sendiri. Ketika saya dan saudara dalam keadaan yang sulit dalam hidup ini, adakan momentum ilahi. Jangan cuma nangis-nangis dalam doa. Itu tidak akan bekerja. It doesn't work. Air mata saudara tidak akan bekerja. Tetapi hubungan pribadi saudara dengan Dia yang mengasihi saudara, itulah yang akan membawa hasil. Itu sebab momentum ilahi adalah pendobrak saudara yang dahsyat. Karena saat itu Allah bersama dengan hidup saudara. Saya dan Allah menjadi satu. Saudara dan Allah menjadi satu pada saat momentum ilahi terjadi di dalam hidup kita orang. Itu sebab jawabannya kapan kita bisa dekat? Saat kita sadar bahwa cinta Yesus itu luar biasa. Saudara tidak perlu dipaksa, didorong, diundang, di WhatsApp, di telepon untuk datang kepada Tuhan. Tidak, saudara tidak perlu. Saudara tidak perlu pendeta saudara atau pekerja gereja, staf gereja datang ke rumah saudara untuk mendorong saudara. Tidak perlu. Saudara sudah punya momentum cinta ilahi di dalam hidup saudara. Itu cukup, itu lebih dari cukup. Itu sebab saya mengajar jemaat gereja Kristus Penebus untuk tidak bergantung kepada apakah saya dikunjungi apa enggak ya. Ya puji Tuhan kalau sekali waktu saudara ada acara pendeta ataupun saya ataupun staf saya datang ke rumah saudara, itu puji Tuhan. Tapi bukan itu yang mendorong saudara harus dekat dengan Tuhan. Tidak. Apa yang harus membuat saudara dekat dengan Tuhan adalah cinta Tuhan kepada saudara. Cintanya luar biasa dan itu yang membuat saudara ingin membalas kasihnya kepadanya. Maka saudara, engkau tidak terpengaruh dengan siapa orang yang melayani engkau. Tidak, engkau hanya terpengaruh oleh cinta dari Tuhan. Saudara, ada ayat yang istimewa berkenaan dengan dekat dengan Allah ini yang menjamin saya dan saudara, katakan firman yang menjamin saya untuk selalu
mencintai Tuhan. Selalu ada momentum ilahi. Ya, ayat ini dahsyat, saudara. Coba kita akan membuka lebih dahulu di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dari Alkitab kita. 2 Korintus 5 ayat 14. Para kekasih, mari kita akan baca. 1, 2. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Amin. Para kekasih, ayat ini tidak gampang dimengerti, ya, karena adanya ketidaksempurnaan terjemahan. Ya, itu sebab saya senang. Sekali lagi saya katakan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia akan membuat terjemahan bahasa Indonesia yang terbaru. Ya, saudara, saya berharap semua kesalahan, kekurangan, omission, hilangnya kata itu bisa dimasukkan, ya, saudara. Nah, kalau kita membaca di sini, ini kita mengalami sesuatu yang kurang distraksi yang kurang baik, ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya, saudara, kan sulit. Ini maksudnya apa, saudara? Ya, itu sebab saya mensitir 3 versi terjemahan Alkitab bahasa Inggris, saudara, yang mempunyai makna istimewa dengan kalimat yang janggal ini, ya. Nah, bahasa Indonesianya adalah sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Di sini sudah jelas. Ya, tetapi apa makna kasih Kristus menguasai kami? Apakah dia sebagai satu penguasa? Kasih ini adalah kasih yang kejam, yang terlalu, yang super disiplin, sehingga begitu kita tidak menerima atau kita tidak merasakan, kita langsung di get out, kita langsung diusir, langsung masuk neraka. Saudara, tidak, ya. Nah, terjemahan versi bahasa Inggris yang pertama yang saya kemukakan diterjemahkan oleh Goodspeed pada tahun 1926. Goodspeed menuliskan, "It is Christ's love that controls me." Adalah kasih Kristus yang mengendalikan aku. Nah, sekarang kita jadi jelas. Oh iya, berarti kasih Kristus yang mengendalikan aku. Jangan sampai bisikan iblis, jangan sampai kasih-kasih duniawi dari orang-orang duniawi yang penuh dengan hawa nafsu yang mengendalikan aku. Tetapi kasih Kristus, it is Christ's love that controls me, yang mengendalikan aku, yang mengontrol keadaanku, kehidupanku. Wow, Rasul Paulus mengatakan, aku bisa dahsyat karena kasih Kristus yang mengendalikan hidupku. Saudara, dia mengatakan, aku dari semua orang yang memusuhi Allah, aku paling jahat. Karena aku mempunyai kuasa dengan sepasukan tentara Romawi untuk menyiksa, membunuh, menghancurkan rumah-rumah Tuhan orang-orang Kristen. Karena dia beragama Yehuda, ya, saudara, agama Jewish. Dan dia tidak suka dengan ajaran Kristus yang baru muncul. Dan dia melakukan kekerasan. Dia adalah orang yang jenius. Rasul Paulus orang yang jenius. IQ-nya tinggi, saudara. Tetapi dia salah jalan. Tapi begitu dia ditangkap oleh kasih Kristus, dalam perjalanannya, ekspedisi menghancurkan gereja-gereja, ekspedisi membunuh orang-orang Kristen, di tengah perjalanan menuju ke Damaskus, Tuhan menemui dia dalam bentuk cahaya matahari yang menyorot, yang membuat dia terpelanting dari kudanya, dan dia buta 3 hari. Dia mengatakan, itu kasih Kristus kepadaku. Sehingga mengubah si Saulus yang kejam, yang terlalu lihai dan pintar, sehingga aku dirubah menjadi Paulus, hamba Tuhan. Coba, hebat kan? Dia mempunyai momentum ilahi pribadi yang luar biasa.
ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Saudara, sehingga semuanya bisa berubah. Itulah makna dari it's Christ's love that controls Saul to become Paul. So that Paul later on can be a good, a big, a very amazing prophet. And disciples of Jesus Christ also bring together under Paul's administration. Itu sebab bagaimana seorang penjahat Kristen, seorang pemusnah orang Kristen, seorang pembasmi gedung gereja, dan orang hanya boleh masuk ke sinagog, sehingga orang-orang tidak berani membangun gedung gereja dan hanya berkumpul di rumah-rumah saja. Semua takut sama Saul. Tapi ketika dia dirubah, Christ's love controls him and recreate him to become a new one, menjadi baru sama sekali. Itu dia. Apakah kasih Kristus sudah mengubah saya dengan semua kejelekan saya? Sudah mengubah saudara dengan semua kejelekan saudara? Kalau belum, kita belum mengenal kasih Kristus. Kasih Kristus belum menguasai kita. Belum mengendalikan seluruh aspek hidup kita. Kita masih suka masuk di dalam dosa, berkecimpung, keluar lagi, masuk dalam dosa yang lain. Saudara, kasih Kristus tidak berkhasiat dan tidak berbuat apapun kepada kita. Apa sebab? Karena kita belum mengalami. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, biarlah kasih Kristus mengendalikan hidup kita. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu yang luar biasa mengendalikan hidup hamba, supaya iblis tidak berani mendekat di dalam hidup hamba, karena hamba sudah menjadi milik-Mu. Dalam nama Yesus akan terjadi demikian. Amin. Haleluya. Saudara, yang kedua saya memetik versi terjemahan dari J.B. Phillips tahun 1958. Kelihatannya saya umur 8 tahun ini ya. The very spring of our actions is the love of Christ. The very spring, sumber satu-satunya dari segala kegiatan, aksi kita, action kita. Saudara punya kegiatan, bisniskah, studi belajar, atau ibu rumah tangga, ataupun lain sebagainya. Ya, sebagai kaum profesional, saudara punya kegiatan, activities. Ya, but the very spring of our actions is the love of Jesus Christ. Saudara. Jadi semua yang menggerakkan kita harusnya segitunya ya. Yang pertama kita dikontrol, dikendalikan. Kedua, saudara, J.B. Phillips mengatakan bahwa kita ini digerakkan untuk melakukan apa yang sesuai dengan kasih Kristus. Dahsyat loh saudara. Saudara berkorban karena kasih Kristus. Saudara melayani jiwa-jiwa karena kasih Kristus. Saudara memberi nasihat orang karena kasih Kristus. Saudara beristirahat malam, cuma tidur aja. Tapi karena saudara tahu itu karena kasih Kristus. Actionku tidak ada. Ketika aku tidur, aku tidak tahu apa-apa. Tapi aku tahu kasih Kristus menjadi sumber dari hidupku. Maka tidur saudara pun diberkati luar biasa oleh Tuhan. Semua kegiatan saudara, semua action saudara. Sehingga saudara ada tersembunyi di balik Kristus. Karena yang tampak keluar adalah Kristus dan bukan saya dan bukan saudara. Ini ayat dahsyat sekali. Itu sebab kenapa seseorang selalu diserang, selalu banyak musuh. Kenapa seseorang selalu menjadi sasaran iblis? Karena dia tidak mempunyai perisai. Dia tidak mempunyai Kristus di depannya. Dia tidak punya sumber.
Bahwa semua actionnya dia harus dari kasih Kristus. Jadi dia adalah seorang yang terbuka, open target. Saudara, dari jarak jauh, jarak dekat, dia pasti tumbang. Dia open target. Saudara, sebab Anda dan saya kita harus tahu, momentum ilahi justru menyelamatkan kita orang. Yesus di depan kita. Katakan, Yesus di depan saya. Saya di balik dia. Saya pasti aman. Yesus sumber kegiatan saya. Apapun yang saya kerjakan, pasti berhasil. Berbuah lebat untuk kemuliaan Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Katakan luar biasa. Terjemahan yang ketiga, versi yang ketiga dari New English Bible diterjemahkan di Amerika tahun 1961. Dikatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami, dituliskan demikian. The love of Christ leaves us no choice. Kasih daripada Kristus tidak meninggalkan pilihan. Terus dialah satu-satunya, tidak ada pilihan. Tidak ada option. Tidak ada cara untuk kita bisa memilih beberapa hal. Saudara, wah kok sama bagusnya ya? Kok sama indahnya ya? Mana yang saya harus pilih? Gak ada. Engkau tidak punya pilihan. The love of Christ leaves us no choice. Tidak ada pilihan buat kita. Karena dia paling istimewa, paling cinta dan paling unggul di dalam semua pilihan di dunia ini. Hanya dia satu-satunya yang patut saudara, yang layak saudara pegang. Saudara dan saya punya dia. Kasih Kristus mengendalikan kita, controls me, menguasai mengendalikan aku. Kasih Kristus menjadi sumber, the very spring of our actions. Saudara, dia menjadi sumber dari semua kegiatan kegerakan kita. Dan kasih Kristus tidak meninggalkan, leaves us no choice. Tidak memberi kepada kita pilihan. Cuma dia yang paling luar biasa dan paling safe. Haleluya. Coba. Masa orang Kristen kekurangan cinta? Masa orang Kristen kekurangan kasih? Pasti belum ketemu Tuhan. Kalau saudara dan saya ketemu Tuhan, hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur selalu. Hati kita selalu dihangatkan oleh kasih Dia. Kita merasakan bahwa memang benar kasih Kristus tak tertandingi, tidak memberikan pilihan bagiku. Apa yang aku mau pilih? Semuanya palsu. Semuanya fana dan sementara. Kasih Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Para kekasih, saya memakai subtema yang berbeda. Momentum ilahi membuka pintu-pintu. Saudara, jadi momentum ilahi bukan hanya memberikan kepada kita satu ketenangan, kesejahteraan, damai sejahtera, hati dan jiwa kita merasa hidup dengan puas. Aku rasa hidup puas. Tuhan memberikan sampai sekarang, cukup sampai hari ini aku hidup. Aku puas, aku masuk surga. Tuhan memberikan 10 tahun lagi atau berapa belas tahun lagi, aku puas hidup. Saudara, ini orang yang sudah merasakan kasih Kristus. Kematian hanyalah satu jembatan emas dalam sekejap mata membawa dia masuk dalam surga. Karena semasa di dunia dia penuh dengan kasih Kristus. Para kekasih, dan yang kedua, momentum ilahi itu membuka pintu-pintu. Seringkali kita berkata, aduh di depanku kok nggak ada pintu ya, nggak ada jalan. Aku nggak bisa masuk, aku tidak bisa menerobos. Sepertinya gunung yang tinggi ataupun tembok beton yang luar biasa tebal tak tertembusi. Saudara yang kekasih, momentum ilahi yang saya dan saudara selalu ciptakan dan selalu membangun
antara kita dengan Yesus Kristus akan bisa membuka semua pintu di depan kita. Bagaimana dia tidak melakukan? Karena dia bisa masukkan cintanya kepada saudara. Karena saudara bisa masuk dalam ruangan hatinya. Wajah saudara dilukis di telapak tangannya. Nama saudara tercatat di kitab hayat kerajaan Allah. Bagaimana dia tidak jatuh hati terus kepada saudara? Tidak mungkin kan? Saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Saat momentum ilahi adalah dia juga akan membuka pintu di depanku. Aku sampai geleng-geleng, aku sampai ngelus dada. Tidak ada jalan selama ini, tidak ada pembukaan. Selama ini tidak ada keuntungan, tidak ada ketenangan. Tetapi sekarang aku percaya momentum ilahi yang aku bikin dengan Kristus akan membuka pintu-pintu di depanku. Haleluya. Luar biasa. Sudah tentu cerita saya beda dengan cerita saudara. Kesaksian saya berbeda dengan kesaksian saudara. Para kekasih, masing-masing kita akan dibukai pintu yang luar biasa. Yakinkan diri saudara pagi ini. Dan ketika kapanpun saudara meretrieve khotbah saya dari YouTube, yakinkan diri Anda bahwa kasih Kristus itu bukan cuma mengontrol, bukan cuma menguasai, tetapi dia juga membuat saudara punya hubungan dengan Kristus begitu intim sehingga dia mengatakan, anakku, aku bukai semua pintu di depan kamu. Justru kamu sekarang yang milih pintu mana. Semua pintu aku buka. Saudara. Itu sebab Anda dan saya kita harus lebih hari, lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang mari angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara kembali. Tangan kanan yang saudara angkat ke sorga. Ini menjamah takhta hadirat Allah. Dan tangan kiri yang saudara jamah jantung saudara. Itu mengalirkan kuasa dari dia. Masuk dalam jantung kehidupan saudara. Haleluya. Ya Tuhan Yesus. Izinkan hamba. Setelah menerima firman. Setelah paham sabdamu. Supaya hamba dilayakkan menjadi satu dalam perjamuan kudus dengan tubuh dan darah Yesus. Izinkan dan layakkan hamba supaya hidup hamba kau selamatkan. Supaya hidup hamba makin rohani. Membuat momentum-momentum ilahi yang membukakan pintu-pintu gerbang secara dahsyat dalam nama Yesus. Itu akan terjadi. Ucapkan terima kasih, angkat dua tangan saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya.